Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat guru, pendidik, para kepala sekolah maupun pengawas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya, selalu semangat untuk meningkatkan kinerjanya. Baik Bapak, Ibu, sahabat pendidik, sahabat guru, kepala sekolah, dan pengawas. Tentu saja Bapak Ibu guru ya, pengawas maupun kepala sekolah sedang dihadapkan pada skema baru ya tentang kinerja ya, yang awalnya itu adalah secara manual ya, yang SKP dari PKN ya, dan untuk saat ini sudah dirilis ya fitur mengenai pengelolaan kinerja. Nah, tentu saja ini sudah di launching ya di PMM, dan Bapak Ibu guru, sahabat pendidik maupun kepala sekolah dan pengawas sekarang harus mengikuti pengisiannya ya melalui PMM ya, platform Merdeka Mengajar ini. Nah, tentu saja ini karena hal yang baru, maka ada beberapa hal yang dirasa masih membingungkan. Nah, terutama untuk RHK ya, untuk mengisi rencana hasil kinerja, tentu saja ini sedang diraba-raba ya cara mengisinya. Tetapi jangan bingung dan jangan merasa tidak bisa ya atau ruwet. Ini dari channel Preno Berbagi akan menyampaikan informasi tentang bagaimana cara mudahnya ya untuk memenuhi RHK ya, dan seperti apa yang harus dilakukan. Tentu ada bayangan ya, harus mendapatkan sertifikat dengan mengikuti seminar-seminar dan sebagainya. Nah, ini ada solusi yang mudah ya untuk mencapai nilai minimal 32 poin. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan mengenai solusi ya. 32 poin langsung terpenuhi. Ini 7 RHK dengan poin minimal 12 untuk pengisian SKP di PMM guru ya. Mari kita ikuti bersama ya. Pojok1.id ternyata tidak sulit mengumpulkan 32 poin minimal rencana hasil kerja atau RHK untuk pengisian SKP atau sasaran kinerja pegawai. Poin RHK ini sendiri merupakan kewajiban bagi pegawai negeri sipil atau PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, serta guru. Nah, ini untuk PNS, P3K, serta guru ini wajib ya untuk mengisi RHK ya. Nah, setelah dikumpulkan, RHK tersebut harus diisikan pada SKP melalui aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Pengisian SKP ya merupakan kewajiban seluruh ASN. Jika tidak melakukan pengisian SKP, maka ASN tersebut akan dikenai sanksi. Nah, ini. Sebagai informasi, perencanaan pengembangan kompetensi syarat minimal yang harus dicapai adalah 32 poin. Namun dianjurkan ya maksudnya, namun dianjurkan memiliki rentang antara 32 poin hingga 128 poin sesuai Perdirjen GTK garing nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023. Nah, ini dianjurkan itu antara 32 hingga 128 poin ya. Ini sesuai dengan perdirjennya.
Pemilihan RHK juga tidak bisa dilakukan sembarangan sekedar untuk mengumpulkan poin minimal 32. Akan tetapi harus dipilih yang paling banyak memberikan manfaat dan dampak terhadap pendidikan. Nah ini ya, jadi poin-poin itu ya dipilih RHK yang memang berdampak kepada pendidikan, kepada peserta didik ya terutama. Jadi tidak sekedar untuk mengumpulkan sertifikat ya dengan mengikuti hanya seminar-seminar saja, tetapi ini diharapkan ya itu berdampak kepada peserta didik sehingga nilai poin RHK bisa dicapai sesuai ekspektasinya. Sebagai informasi, SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh ASN setiap tahun. Sementara RHK ada dalam perencanaan kinerja yang merupakan poin penting diisi dalam menyusun SKP. Perencanaan kinerja dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja PNS dan guru tersebut. Nantinya akan bisa dilihat hasilnya pada periode 6 bulan berikutnya. Keuntungannya adalah penilaian dan kenaikan pangkat serta jabatan tidak lagi didasarkan pada likes dan dislike atau kedekatan dengan atasan atau pimpinan, demikian juga golongan dan pangkat. Akan tetapi murni pada kinerja ASN tersebut yang diambil dari SKP. Karakteristik penyembuh. Sehingga ASN harus berlomba-lomba mengumpulkan poin yang didapat melalui peningkatan kinerja, kapabilitas, sampai prestasi personal yang didapat. Bagi ASN yang berkinerja baik, maka otomatis akan mendapatkan nilai yang baik juga. Sedangkan ASN yang berkinerja kurang, tentu saja akan mendapatkan poin yang lebih sedikit. Ketika penilaiannya kurang, pastinya karir juga bakalan terhambat dan sulit mendapatkan apresiasi. 7 RHK dengan poin tertinggi. Seperti yang sudah disinggung di atas, perencanaan pengembangan kompetensi dilanjutkan memiliki rentang poin yang minimal antara 32 sampai 128 poin. Poin tersebut diperoleh dengan memilih rencana hasil kerja atau RHK. RHK yang dipilih juga harus efektif dan berdampak bagi diri sendiri, komunitas pendidikan maupun satuan pendidikan, terutama untuk peserta didik. Setiap rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda-beda satu sama lainnya. Disarankan pemilihan RHK disesuaikan dengan minat dan pengembangan diri Anda sendiri. Sementara masing-masing ASN bisa menilai kemampuan dirinya sendiri ya, apakah bisa memenuhi RHK yang dipilih. Pada kinerja, saat pengisian SKP, terdapat total 18 RHK yang bisa dipilih. Akan tetapi dalam penjelasan kali ini ya, hanya dibahas 7 RHK dengan poin tertinggi. Jadi perlu diingat bahwa semakin tinggi poin RHK, maka akan semakin tinggi pula kualifikasi dan bobotnya. Nah, ini berikut daftar 7 RHK dengan poin tertinggi pada pengembangan kompetensi. 1. RHK meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah dan ajang. Catatan, 1 penghargaan setara 12 poin. Nah ini ya,
Jadi kalau penghargaan 1 itu dapat 12 poin. Nah, bukti dukungnya adalah piagam ya, Bapak Ibu mendapatkan piagam ya, meraih pengakuan penghargaan dari pemerintah, dari Kemendikbudristek ya, sesuai dengan bidangnya. Poinnya adalah 12 poin ya, 1 piagam. Nah, untuk RHK yang kedua yang poinnya tinggi adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, catatan, 1 cerita praktik yang terbit di PMM ya, setara 12 poin. Jadi ini harus terbit di PMM. Bukti dukung cerita praktik yang terbit di PMM, poinnya adalah 12 poin. Yang ketiga, RHK yang ketiga yang tinggi poinnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Catatan, 1 kegiatan berdurasi 2-3 jam setara 12 poin. Bukti dukung sertifikat poin 12 poin ya. Nah, 4 RHK yang keempat yang tinggi poinnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lainnya yang relevan ya. Catatan, 1 kegiatan itu harus berdurasi 2-4 minggu selama setara 24 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat, poinnya adalah 24 poin. 5. RHK meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Catatan, 1 perangkat ajar yang terbit di PMM itu setara 24 poin. Bukti dukung yaitu perangkat ajar yang terbit di PMM serta poinnya adalah 24 poin. Yang keenam, RHK yang keenam yang tinggi poinnya yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, catatan, 3 kegiatan sasaran setara 36 poin. Nah ini ya, jadi 3 kegiatan ini setara dengan 36 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Poinnya adalah 36 poin. Nah, ini untuk RHK yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah, itu 128 poin. Catatan, 1 kegiatan berdurasi 3-6 bulan setara 128 poin. Bukti dukung adalah sertifikat, poinnya 128 poin. Sebagai catatan, bagaimana jika rencana hasil kerja atau RHK yang telah dipilih pada pengembangan kompetensi belum mencapai 32 poin? Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk menerima umpan balik dalam menyusun rencana hasil kerja ya. Jika diperlukan, Anda dapat menambahkan poin yang diperlukan dengan cara memperbarui RHK sesuai kebutuhan dan efektivitas bagi Anda ya. Baik Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya, para kepala sekolah dan pengawas, inilah ya 32 poin yang langsung terpenuhi ya jika ada 7 RHK ini bisa dipenuhi ya. Dan Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya, silakan susun RHK yang poin-poinnya tinggi tetapi sesuai dengan kemampuan untuk bisa melaksanakannya ya. Nah, untuk itu ini sangat kesempatan bagi calon guru penggerak ya untuk bisa menyelesaikan pendidikan guru penggeraknya.
Ini dengan sertifikat ya sebagai guru penggerak ini akan mendapatkan 128 poin ya. Waduh. Ya, selamat ya untuk bisa mengikuti. Dan untuk yang lain rekan-rekan guru yang lain, target minimal adalah 32 poin. Ini bisa langsung terpenuhi ya apabila Bapak Ibu sahabat guru semuanya pendidik ya. Ini bisa memilih dari 7 RHK dengan poin yang tinggi ya, yang minimal ada 12 poin. Tentu saja kalau 3 RHK ya yang ditempuh, maka 3 kali 12 akan 36 poin sehingga bisa terpenuhi. Baik Bapak Ibu sahabat guru semuanya, semoga ini bermanfaat dan selamat menunaikan penyusunan RHK ya. Dan ikuti terus channel Preno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya. Share di video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.